Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Ani di Haliza TV. Apa kabar semuanya? Saya harap semua teman-teman baik ya, dimanapun berada, dilancarkan segala urusannya, dan yang pasti sukses dunia akhirat ya. Oh ya, kali ini saya mau sedikit sharing, bikin konten sedikit, mau sharing sama teman-teman bagaimana sih pengalaman saya selama 2 tahun ini tinggal sama nenek, merawat sama nenek, suka dukanya bagaimana. Oke, sebelum saya lanjut jangan kemana-mana, biasa like, comment, subscribe ya. Oke. Oke teman-teman, saya lanjut ya cerita ya. Jadi gini, nenek ini sekarang yang tempat saya tinggal ini adalah majikan yang kedua saya. Majikan yang kedua, yang pertama majikan pertama itu 2 tahun kan yang di Wong Taisin waktu itu ya, 2 tahun finish, terus lanjut sama nenek ini. Jadi awal mula ketemu sama nenek ini kebetulan saya ya cari job biasa, cari job setelah dapat udah finish kontrak, kita cari job dan alhamdulillah saya hubungi agen saya yang pertama dulu ke Hong Kong. Kebetulan ada di Tin Hau ini ada nenek agak-agak pikun, tuli gitu katanya ya. Oke, it's okay, saya bilang saya memang kurang bisa kan tonisnya kan, karena jaga nenek itu harus bisa kan tonis, itu yang harus. Kalau English itu nggak bisa kan mereka. Jadi saya beranikan diri ya, nggak apa-apa, saya ambil aja job ini gitu. Oke, kalau gitu kamu kesini aja kata agent gitu ya, ketemu di MTR gitu, bawa paspormu gitu. Oke, langsung muncul ke agent ke MTR, ketemu sama nenek. Oke, sampai di MTR Potresil namanya di sini. Saya langsung menuju ke agent, dijemput sama salah satu teman ya gitu. Nah di sana langsung ketemu sama nenek, ada sama anaknya Singsang sekarang. Oke, di situ sama nenek. Oke, nenek baik gitu ya. Oke, memang baik sih gitu, kayaknya baik gitu. Terus nenek, lagi tuh saya gitu, saya bilang nenek umurnya berapa, bilang gitu. Oh kau soya, kau sapke ya, katanya udah 90 tahun lebih kata dia. Oh iya, saya jujur sama dia, tapi saya nggak terlalu bisa ngomong bahasa Kantonis nek, gimana, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa, nanti saya ajarin katanya, man katanya pelan-pelan. Oh iya, isuke lah, langsung cimeng tanda tangan. Oke, kamu bisa langsung kerja katanya besok, ini katanya langsung bisa masuk kata dia gitu ya. Sekarang kita pergi meninjau ke rumah nenek bagaimana. Rumah nenek lumayan besar katanya. Oh iya, oke. Langsung kita dari agent langsung menuju ke rumah nenek. Oke, sampai rumah nenek, ya lumayan gede rumahnya, ukuran orang Hong Kong ya lumayan gede untuk 1 orang, lumayan 3 kamar gitu, kayak ruang tamu, dapur gitu, lengkap gitu. Oh iya, oke. Saat itu langsung saya balik gitu, cuman meninjau gitu, terus besoknya langsung saya datang gitu, jam 12-an, karena kalau pagi nenek belum bangun katanya gitu. Oke, besoknya langsung saya datang, oke, mulai kerja. Ya dari situ udah mulai kelihatan sudah gimana sih neneknya gitu. Ini gini kata dia. Oh iya, kalau saya udah mulai harus siapkan mental gitu kan, harus siapkan gimana gitu. Pokoknya harus udah benar-benar oh iya harus ini siap gitu. Oke. Ya ternyata setelah seminggu 2 minggu itu baru kelihatan dia kayaknya gimana, maafan gitu, ribet, pokoknya nggak bisa salah sedikit, asin sedikit dia langsung telepon anaknya gitu. Anak-anaknya ini udah tahu emaknya gitu, gimana emaknya gitu, jadi responnya datar aja gitu, gimana sih, nggak terlalu dihiraukan gitu kan, cuma sekedar asin gitu ya. Saya ini gini katanya nggak mau sama anak ini kata gitu ya, mau ganti aja katanya gitu. Hati saya gimana gitu, bisa dibayangkan itu teman-teman. Tapi anaknya itu yang selalu bikin saya kuat sampai sekarang gitu, yang selalu mensupport saya. Oke, lanjut waktu itu ada yang bantu dia, Angel namanya, teman anaknya lah gitu, dia datang gitu. Oh cuman begini katanya, pokoknya hal-hal sepele dibesarkan sudah, namanya baru-baru gitu, pokoknya ya harus kuat pokoknya. Oke, ujung-ujungnya baik lagi gitu, baik. Oh oke lah, kamu harus belajar begini katanya. Oke, berlanjut terus gitu. Dan pernah saya pun enggak sekali 2 kali seperti itu dia. Misalnya 2 bulan baik, nanti 3 bulannya itu kumat dia. Kumatnya itu apa? Nuduh
terus dikira kita ngambil uang obat terus ambil apa gitu, pokoknya ada aja kayak berhalusinasi gitu. Oke, saya bilang sampai dia panggil polisi kan. Oke, mau pokeng ya katanya. Oh, pokeng aku bilang gitu kan. Panggil polisi datang. Oh, udah berapa orang polisi datang? 3 orang. Udah sering dia panggil polisi. Yang pertama itu 3 orang datang polisi. Tempat naruh atau gimana, memang sengaja. Pokoknya sering gara-gara kayak gitu sudah sambil panggil polisi. Terus oke, diperiksa sama polisi. Oh, saya bilang telepon sudah anaknya, saya bilang sama polisinya. Anaknya ngomong sama polisi, oh iya ya maklum sudah namanya orang tua sudah error otaknya. Ya udah, itu polisinya pergi gitu-gitu aja. Terus neneknya nih marah. Kenapa katanya gitu? Kenapa kalian kerjanya kayak gini, nggak beres katanya gitu. Maunya si nenek ini polisi bawa saya gitu ke kantor polisi, angkut saya sekalian. Tapi karena polisi kan tahu itu udah tes sama anaknya itu juga ya, neneknya ini error gimana, jadi marah-marah deh gitu. Terus oke, pergilah polisinya, ngambek dan diem aja gitu. Terus lama-lama baik lagi. Pokoknya kayak gitu terus. Pokoknya juga neneknya harus sampai sekarang nih, teman-teman udah 2 tahun saya kerja masih kayak gitu. Pokoknya kayak suatu penyakit gitu, tiba-tiba kumat, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dibilang saya kerjanya lambat, tapi pokoknya cari gara-gara gitu. Ini udah beberapa hari, ini udah hampir 3-4 hari ini pokoknya. Dia bilang, saya udah ngambil jaket warna kuningnya, katanya dia pernah cuci katanya, saya ambil katanya gitu. Cisin, saya bilang begitu. Saya kasih lihat semua baju-baju yang sudah dia kasih. Bukan, ternyata warna kuning katanya. Nggak pernah ngasih saya punya dia cuci baju jaket warna kuning, nggak ada gitu, kok bisa gitu. Saya diamin aja. Anaknya itu sudah capek, sudah kasih tahu anaknya itu, ya diamin aja, terserah dia sudah katanya. Makanya sekarang kapok saya udah tahu udah sifatnya. Tapi malam tahu-tahu dengan sendirinya baik lagi gitu. Kayaknya kayak satu keanehan. Jadi tapi pas kita menghadapinya itu teman-teman kayak pulang gitu aja saya. Tapi anaknya ini yang suruh saya bertahan. Kamu jangan hiraukan sudah katanya, begini namanya orang tua udah banyak lupa deh itu. Tapi terlalu menyakitkan teman-teman itu apa? Kelakuannya itu loh, kumat-kumatan. Jadi tapi saya bersyukur juga sih, karena banyak teman-teman juga yang jobnya lebih parah dari saya, yang neneknya sakit-sakitan, yang harus yang suka marah-marah bangun tengah malam. Pokoknya mungkin saya bersyukur sih nenek ini masih mendingan gitu ya. Paling umat nuduhnya kayak gitu. Masalah pelit juga enggak sih, sering ngasih apa-apa gitu. Itu tempat saya bersyukur. Makanya alhamdulillah sampai 2 tahun ini saya bisa bertahan gitu. Dan masalah makanan juga dia nggak pelit, apa yang dia makan kita makan gitu. Kalau dia pengen makan ini dan mungkin dia nggak usah khusus buat dia gitu, saya dikasih uang lain buat beli ikan ya, enak juga sih. Makanya saya timbang-timbang baiknya buruknya itu, makanya itu yang bikin saya kuat gitu. Dan itu dah pokoknya saya ambil contoh ke job teman-teman yang lebih berat dari saya gitu. Saya bersyukur gitu ya, nggak apa-apa sekedar kayak gitu, asal jangan main tangan sampai pernah dia main tangan atau apa kan, gaji lancar it's okay lah. Itu udah ini bikin saya bertahan teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, semangat ya buat teman-teman yang jaga nenek, karena nenek ini macam-macam, udah memang sifat wataknya orang tua di Hong Kong ini, mungkin di Taiwan juga sama sih, yang lebih parah juga ada gitu. Udah jadi kita sebagai yang bekerja gitu, yang merawat mereka, kita yang normal harus benar-benar mikir yang lebih masuk akal gitu, kita maklumi aja gitu ya. Makanya saya bilang tadi kita harus kuatkan mental, namanya merantau ini harus sabar, itu intinya teman-teman. Kalau mental kita nggak kuat, sedikit-dikit terus misalnya kita nggak bisa kontrol emosi, lose kontrol, terus kita melawan, majikan, main tangan, itu bahaya itu ya, jangan sampai ya terjadi. Pokoknya kita mengalah sudah, kita tahu posisi kita di rumah majikan itu siapa, dia siapa gitu. Jadi jangan kita bawa ego misalnya ya gitu. Jadi gitu, pokoknya harus kuat mental gitu ya, karena segala sesuatu bisa terjadi, kita harus tetap ingat gitu. Kalau bisa istighfar gitu ya, kita ingat keluarga menunggu di rumah. Pokoknya kita niatnya di sini
bekerja sudah ya, harus ikhlas, biar nanti finish atau apa kita pulang kembali ke keluarga dalam keadaan yang sehat, nama kita baik gitu. Jangan sampai terjadi apa hal yang tidak kita inginkan gitu, biar semuanya baik. Itulah teman-temannya, pokoknya sharing sedikit sudah. Mungkin ini sedikit cerita dari saya, pengalaman saya selama 2 tahun sama nenek. Kan kalau saya mau cerita semuanya mungkin nggak habis, terlalu panjang gitu ya. Ya begitulah kita kira-kira gambaran. Kadang menuduh, kadang itu, nah tergantung kita sekarang di mana sudah. Ya teman-temannya, pokoknya semangat semua, dimanapun kita cari cuan, tetap semangat aja gitu, sama aja gitu. Jangan pantang menyerah, itu aja intinya. Oke teman-teman, sekian ya, lain kali saya sambung lagi dengan cerita yang lain.